Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Fazlili Hawa. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. Materi yang pertama yaitu Sistem Hukum Lingkungan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Senyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Baiklah, saya masuk ke poin pertama, yaitu ada perencanaan. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Yang pertama yaitu ada inventaris lingkungan hidup. Inventaris lingkungan hidup terdiri atas inventaris lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau, dan tingkat wilayah ekoregion. Inventaris lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Yang kedua yaitu penetapan wilayah ekoregion, yaitu dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Walaupun ekoregion itu sendiri merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga ada penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan. RPPLH terakhir yaitu upaya perencanaan tertuang pada penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH ini merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Baik, saya masuk ke poin kedua, yaitu ada pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH beserta daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup dengan memerhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan nasional dan pulau ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sementara untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten kota ditetapkan oleh gubernur. Sementara terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten kota serta ekoregion di wilayah kabupaten kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Baiklah, saya masuk ke bagian ketiga, yaitu ada pengendalian perencanaan atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Poin pertama yaitu ada instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan. Lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas kajian lingkungan hidup yang strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup AMDAL, UKL, UPL, perizinan,
instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup. Selanjutnya saya masuk ke poin kedua, yaitu penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara terhadap penanggulangan perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, serta restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha. Selanjutnya saya masuk ke poin keempat, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam ini meliputi 3 kegiatan, yaitu ada perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Yang kelima yaitu ada pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada pejabat, instansi atau instansi teknik yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagian selanjutnya yaitu ada penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman. Ada 3 sarana dalam penegakan hukum, yaitu ada sarana penegakan hukum administratif. Sarana penegakan hukum ini dapat bersifat preventif dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL dan UPL, perizinan dan audit lingkungan hidup. Sementara untuk penindakan secara represif, melalui sarana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu. Yang kedua yaitu ada sarana penegakan hukum keperdataan. Sarana penegakan hukum ini penyelesaian sengketa perlindungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran, dan atau perusakan, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu sarana penegakan hukum. Sarana penegakan hukum kepidanaan yaitu sistem pemindaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dianut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya diberlakukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga dapat ditujukan pula kepada pejabat pemerintahan, pihak yang menjadi tenaga penyusun AMDAL, dan pihak yang menjadi tenaga penyusun AMDAL. Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia saat ini telah memuat dua jenis delik-delik materi dan delik-delik formil. Dalam rumusan perbuatan pidananya, selain itu, dalam hukum lingkungan nasional saat ini telah pula memuat model ancaman pidana minimal, selain ancaman pidana maksimal dengan ancaman pidana penjara. Baiklah, sekian pemaparan dari materi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.